Grande Partita della Madonnina atau derby di kota Milan. Pertarungan antara Internazionale of Milan berhadapan dengan AC Milan akan mewarnai duel mereka pada akhir pekan ini, Sabtu ini, di mana khususnya bagi Milan, mereka harus bisa mengalahkan Inter Milan dengan posisi mereka yang sedang bagus-bagusnya dalam 3 pertandingan. Satu hal yang menguntungkan buat mereka. Ini adalah start terbaik menurut saya yang mereka lakukan dalam 1 dekade terakhir, di mana mereka bisa mencetak 7 gol dan tanpa kemasukan, alias clean sheet bagi tim asuhan Stefano Pioli ini. Jadi ini ada rasa-rasa enak ya begitu bagi pendukung Milan, karena kesempatan mereka adalah kesempatan pada musim ini jika ingin menjadi juara untuk memupuskan dominasi yang kuat dari sinyonya tua Juventus ya. Jadi bukan saja hanya AC Milan tetapi juga Inter Milan tentunya akan berusaha untuk bisa menjadi juara, karena 9 musim ini dihantam terus secara beruntun oleh Juventus. Nah, khusus pertandingan ini memang akan menjadi sorotan utama bagaimana upaya dari AC Milan, walaupun mereka bertindak sebagai tamu, tapi pertandingan tetap dimainkan di stadion Giuseppe Meazza di San Siro di kota Milan. Karena dalam 8 laga terakhir kalau kita bicara di Serie A, AC Milan sulit menang, tidak pernah menang menghadapi Inter Milan. Mereka terakhir menang pada 31 Januari 2016 ketika tim ini masih dikomandoi oleh pelatih Sinisa Mihajlovic saat itu. Mereka menang 3 gol melawan Inter Milan, clean sheet memang saat itu, dengan Alex membuat gol, pada saat itu Carlos Bacca juga membuat gol, Niang juga membuat gol, sehingga mereka menang dengan 3 gol tanpa balas, di mana Inter Milan ketika itu masih ditangani oleh pelatih tim nasional Italia Azzurri saat ini, yaitu Roberto Mancini. Ya, itu sudah berlalu 4 tahun yang lalu. Tapi kalau kita bergeser ke sini, 4 pertandingan terakhir khususnya, saya bicara 4 pertandingan terakhir, AC Milan tidak pernah menang, ya. Baik tandang ataupun kandang, ya, mereka sulit menang. Bahkan mereka hanya bisa membuat 4 gol dalam kurun waktu 4 pertandingan di Serie A menghadapi Inter Milan. Inter memasukkan 10 gol ke gawang Gianluigi Donnarumma, ya. Dan memang satu hal yang harus mereka balas, ya. Mestinya AC Milan ini bisa mengalahkan Inter Milan, ya. Tahun ini ya, 9 Februari 2020, kedua tim terlibat dalam pertarungan yang luar biasa, dramatis sekali selama 90 menit plus 3 ya, ada injury time di sana. Mestinya saya katakan tadi, 2 gol awal yang dibuat oleh Ante Rebic dan Zlatan Ibrahimovic saat itu membuat AC Milan unggul di babak pertama. 45 menit babak pertama mereka unggul dengan 2-0. Kemenangan atau 3 poin sudah di depan mata. Mereka tinggal mengamankan 45 menit di babak kedua. Semua pun sudah menduga bahwa ini saatnya, setelah 8 match sebelumnya mereka sulit menang, ya. Ini akan membuat mereka mendapatkan 3 poin, ya, membalas semua kekalahan mereka dari Inter Milan. Karena mereka hanya butuh 45 menit dengan keunggulan 2 gol. Permainan mereka sangat bagus sekali di babak pertama, dan tidak ada yang menduga bahwa di babak kedua mereka berantakan, hancur lebur dibuat oleh Inter Milan, ya. Inter Milan mencetak 4 gol balasan, mengunci kemenangan dengan 4-2. Suatu hal yang sulit bisa dipikirkan, ya, bagaimana Brozovic membuka gol pertama, kemudian dilanjutkan oleh Vecino saat itu, ditambah lagi oleh Stefan De Vrij pemain belakang, dan akhirnya dikunci di injury time oleh Romelu Lukaku. Maka selesai sudah kemenangan di depan mata bagi AC Milan saat itu. 2-0 di babak pertama dibalas dengan 4 gol dari Inter Milan, dan mereka lagi-lagi menderita kekalahan dalam 4 laga beruntun di 2 musim terakhir Serie A. Sangat menyakitkan bagi Pioli dan kawan-kawan. Nah, saat ini mereka memang posisi mereka bertandang di tengah Covid yang melanda di seluruh dunia, termasuk di Italia. Banyak pemain yang juga terserang dengan Covid, termasuk dari Milan dan juga dari Inter, ya. Kita bisa melihat bahwa Inter mungkin ada beberapa pemain tidak bisa bermain. Ini juga menjadi kendala saya pikir bagi Antonio Conte untuk bisa meracik sebuah kekuatan, terutama bagaimana di belakang. Mereka hanya mungkin menyisakan seorang Stefan De Vrij di sana.
setelah Bastoni juga tidak bisa bermain, mungkin dia bisa main dengan COVID, juga Skriniar, Milan Skriniar tidak bisa bermain. Jadi dia hanya punya alternatif satu pemain yang berpengalaman, yaitu Ranocchia, yang mungkin bisa bermain di belakang, bermain dengan Stefan de Vrij. Sementara di kiri kita mungkin akan tidak ada Ashley Young sana yang COVID, Kolarov yang bisa akan ditampilkan di sana. Sementara di kanan bisa saja ditampilkan lagi Achraf Hakimi yang akan menjalin 4 back sejajar berdiri di depan Samir Handanovic. Ya, kemudian di Ambrosio akan mungkin bergeser agak lebih dorong ke tengah. Eriksen mungkin bisa main di sana kalau Gakliar ini tidak bisa ada. CNC juga bisa dimainkan. Ada Barella yang bisa didorong lebih ke depan. Ya, kita bisa melihat ada Arturo Vidal juga yang akan bermain di sana. Banyak opsi yang akan dimainkan oleh Conte untuk bisa mendukung Lautaro Martinez kalau bisa dimainkan di sana, dan juga dengan Lukaku tentunya. Jadi kondisinya memang opsi banyak karena banyak kedalaman skuad dari Conte. Nah, sekarang saya fokus ke Milan karena Milan selalu kalah. Saatnya Milan harus bisa memenangkan pertandingan ini dengan kondisi mereka meraih 9 poin dalam 3 pertandingan. Mereka ada bersama dengan Atalanta di atas. Satu-satunya tim yang belum kemasukan gol dari seluruh 20 kontestan di Serie A musim ini adalah AC Milan. Jadi memang mereka sedang bagus-bagusnya, ya. Memang berada di posisi kedua karena kalah selisih gol dengan Atalanta, karena Atalanta di atas. Tapi mereka punya poin yang sama, ya. Sehingga kesempatan mereka bisa menang ada di sini. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana mereka bisa, kalau mereka unggul seperti yang lalu dengan 2-0 kemudian berbalik kalah, itu yang harus dilihat saya pikir oleh Pioli. Ada pengalaman pahit, dan saat ini ketika juga mereka akan unggul lebih awal dari Inter Milan, mereka harus bisa fokus. Tidak kehilangan fokus ini, tidak lengah, sehingga bisa mempertahankan kemenangan, ya. Kembalinya mungkin Zlatan Ibrahimovic ini sangat menguntungkan buat AC Milan, ya. Di belakangnya juga bisa dibantu oleh Brahim Diaz. Kita tidak tahu apa yang akan dimainkan nanti oleh Pioli di sini untuk skema starting 11 dia. Tapi saya pikir mereka punya kemampuan untuk bisa melawan dengan Inter Milan dengan kondisi saat ini yang lagi bagus. Tinggal tergantung bagi Pioli siapa yang akan dia mainkan. Mungkin Frank Kessie juga akan dia tampilkan, Samu akan ada di sana, Calhanoglu juga bisa ada di sana, dan ada dua gol dari Rafael Leao, ya, pemain Portugal ini yang kemarin lawan Spezia membuat 2 gol ketika mereka menang 3-0. Dia bisa ditampilkan untuk bisa berduet di depan bersama dengan Ibrahimovic. Itu saya pikir kekuatan bagi AC Milan. Donnarumma juga di bawah Mister harus tetap fokus untuk bisa menjaga gawangnya. Kita akan lihat mereka punya Gabia di sana, ya, punya Simon Jair, 2 back tengah mereka yang sangat bagus. Mereka juga harus fokus karena mereka menghadapi lini serang Inter Milan yang sangat kuat, ya. Inter juga pasti akan berusaha, ya. Ketinggalan 2 poin dari Milan, mereka akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan sehingga mereka bisa mendapatkan 3 poin penting untuk bisa bersaing dengan Milan dan Atalanta yang ada di depan, ya, ada di atas mereka. Jadi ini pertarungan yang sangat kuat, ya, antara tim-tim unggulan, bukan saja Milan dan mungkin Inter, tapi harus berhati-hati bahwa juara bertahan Juventus juga mengincar setelah terakhir mereka menang 3-0 melawan Napoli. Jadi mereka mendapatkan lagi kepercayaan diri mereka. Mereka bisa ada yang mengatakan bahwa kesempatan inilah, ya, untuk bisa menggagalkan Juventus. Tapi saya pikir ini sangat berat. Perjuangan mereka harus betul-betul radikal kuat sekali untuk bisa menggeser Juventus. Juventus tim yang punya mental juara, saya pikir. Ini yang sangat sulit dalam 9 musim terakhir untuk bisa menggeser mereka, ya. Dengan kemenangan mereka lawan Napoli bukan tidak mungkin Juventus akan terus bisa berada di depan, ya, atau berada di atas, terus bisa menekan Atalanta dan AC Milan. Jadi saya kembali ke AC Milan. Bagi pasukan Pioli, apapun yang harus dikatakan, jika mereka menang dalam pertandingan ini berarti ada 4 kemenangan mereka, 12 poin akan membuat mereka kuat, ya, walaupun ini masih awal. Tapi kemenangan atas Inter Milan ini sangat penting. Derby ini sangat penting sekali. Sekalian juga untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka setelah 8 pertandingan terakhir di Serie A mereka sulit menang melawan Inter Milan. Dan kalau bisa mereka menang, mereka akan berlari pada track yang benar di Serie A. Dan saya mengharapkan bahwa memang ada klub-klub baru, ya, ada tim-tim, bukan tim-tim baru, maksudnya tim-tim yang bisa menggeser dominasi dari Juventus yang mengincar gelar ke-10 mereka pada musim ini. Jadi inilah kesempatan kita bisa menunggu apakah AC Milan mampu mengalahkan Inter Milan dalam
pertandingan kelima mereka ini, karena 4 pertandingan terakhir mereka kan kalah terus. Mereka harus bisa menang dalam pertemuan kelima mereka saat ini. Itu yang kita akan tunggu. Tapi bukan tidak mungkin pertandingan juga ini akan berakhir imbang, dan bahkan Inter Milan bisa mengalahkan mereka untuk bisa memperpanjang rekor kemenangan Inter Milan atas AC Milan di San Siro. Kita tunggu. Sampai di sini dulu episode kita untuk membicarakan derby di Milan antara Inter dan AC Milan. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif tentunya, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropang. Sampai ketemu, ciao.